Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali bersua untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Di kajian lalu kita telah jelaskan secara rinci terkait dengan iman dengan takdir baik dan takdir buruk. Termasuk juga iman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Di mana kita telah menjelaskan perbedaan antara qada dan qadar. Dan ikhwah, perlu kita ketahui, takdir baik dan takdir buruk, semua itu merupakan sudah tercantum dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak ribuan tahun yang lalu. Dan perlu kita ketahui ikhwah, kita hidup di dunia ini, hidup yang sebenarnya penuh cobaan. Penuh cobaan. Cobaan itu tidak hanya sebuah kerugian. Keberuntungan juga sebuah cobaan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti merasakan kematian. Pasti. Tidak ada seorang pun yang berjiwa, sesuatu yang punya jiwa tak akan mati. Dha'iqatul maut. Pasti akan merasakan kematian. Kemudian apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan coba kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Wa ilaihi turja'un, dan ingat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bukan hanya kemiskinan sebuah cobaan, tapi kekayaan juga merupakan sebuah cobaan bagi seorang muslim. Tidak hanya mereka yang tak punya jabatan, ingin punya jabatan tapi tidak dapat, sudah berupaya tak dapat. Itu sebuah cobaan. Yang sudah mendapatkan jabatan, itu juga suatu cobaan. Intinya hidup kita di dunia ini penuh dengan cobaan, ikhwah. Penuh dengan cobaan. Coba perhatikan. Seorang yang kaya,
makannya hari-hari daging misalnya. Hari ini daging semur, besok daging rendang, besok apa lagi, hari-hari. Coba. Apakah dia akan betah akan makan daging terus? Enggak, wallahi enggak. Dia pada satu hari akan sampai pada titik kepingin makan sayur asem. Insya Allah kan. Mereka yang hari-hari makan sayur asem. Hari-hari makannya hanya sayur. Hari ini jagung rebus. Besok sayur bayam. Lauknya tak ada. Dibanyakkan kuahnya. Karena keluarganya ramai. Itulah sayur dengan garam tok. Apakah mereka akan puas dengan itu saja? Enggak. Mereka akan menginginkan kepingin makan daging, kepingin makan hati, kepingin makan ikan kakap misalnya. Ikhwah, serba salah kita manusia. Mereka yang hidup di kota, kepingin rekreasi ke gunung. Kepingin rekreasi ke pantai. Mereka yang di pantai, rekreasinya kemana? Kepingin ke kota, ke mall, tempat keramaian. Mereka yang hidup di pantai, kepingin ke kota, kepingin ke gunung. Terus di mana tempat yang membuat kita betah seumur hidup? Tak ada. Tak ada. Mereka yang sedang social distance di rumahnya 14 hari. Atau kata pemerintah, social distance 14 hari di rumah. Kepinginnya bagaimana? Kepinginnya keluar. Mereka yang sudah di karantina 14 hari di rumah sakit, apa yang diinginkan? Kepinginnya keluar kan? Baik. Ikhwah, kepinginnya kemana mereka? Kepinginnya pulang ke rumah. Mereka kepingin pulang ke rumah. Yang di rumah kepinginnya keluar dari rumah. Astagfirullah. Itulah manusia. Itulah manusia. Oleh karena itu, ikhwatiddin, hidup ini memang cobaan. Kaya cobaan, miskin juga cobaan. Punya jabatan cobaan, tak punya jabatan cobaan. Dikenal cobaan, tak dikenal orang juga cobaan. Oleh karena itu, ikhwah, tinggal kita bagaimana mensikapinya. Tapi umumnya kalau saya tanya kepada pemirsa sekalian, mau pilih mana? Dicoba Allah dengan kaya atau miskin? Kira-kira apa jawaban kita? Saya yakin jawaban kita, ya Ustadz, dicoba jadi kaya aja lah, begitu. Supaya kita bisa bersyukur. Belum tentu. Belum tentu. Ketika Qarun, Allah berikan harta yang melimpah ruah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anna mafatihahu latanu bil usbatul quwwah." Kunci gudangnya saja, kunci gudang. Itu tidak sanggup diangkat oleh seorang yang terkuat di antara mereka. Bukan karena kunci gudangnya besar-besar, enggak. Yang namanya kunci dari dahulu sampai sekarang tetap kecil-kecil. Terus saking banyaknya itu gudang. Kuncinya saja banyak. Sampai saking banyaknya tidak sanggup diangkat oleh seorang yang paling kuat. Itu tandanya kuncinya banyak. Kalau kuncinya banyak, tandanya gudang hartanya banyak. Tapi apakah dia menjadi orang yang bersyukur? Ternyata tidak. Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan dia dan hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Dia menjadi orang sombong. Dia menjadi orang angkuh, orang songong. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati. Harta kekayaanku ini aku dapati. Dikarenakan kecerdasanku, ilmu yang aku dapati. Jadi ini harta aku dapati dikarenakan kecerdasanku, kepiawaianku dalam mengolah harta. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita bicara dengan kondisi kita sekarang, dengan merebaknya COVID-19, ada yang terpapar virus corona, ada yang sudah positif, ada yang masih PDP, ada yang sudah ODP, ada yang PDP dan lain-lainnya. Semua orang takut, tidak keluar rumah. Ikhwah, ini juga sebuah musibah. Karena musibahnya
menginternasional, makanya WHO mengatakan pandemi. Karena menimpa hampir seluruh muka bumi. Ini musibah. Ini sebuah cobaan. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Itu juga salah satu musibah. Di samping musibah-musibah yang lain. Ada orang yang sakit, bukan sakit kena virus corona, mungkin karena sakit jantung. Di saat pandemi, dia sakit jantung. Di saat pandemi, dia menjadi fakir. Di saat pandemi, dia kelaparan, tidak ada yang bisa dia makan. Terus bagaimana jadinya, ikhwah? Tinggal kita bagaimana mensikapi. Sebenarnya, apakah musibah itu sebuah azab? Apakah musibah itu harus kita hadapi dengan mencari siapa yang salah? Atau kita jengkel dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah musibah, sebuah cobaan, ketahuilah ya, itu pasti ada hikmahnya. Ingat, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa ada hikmah sama sekali. Kita lihat bagaimana sikap kita seharusnya menghadapi musibah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Kata Allah, bisa saja ya. Bisa saja seorang itu tidak menyukai sesuatu, benci dengan sesuatu. Tapi sebenarnya itu baik untuk dirinya. Tapi sebenarnya baik untuk dirinya. Dan bisa saja seorang yang tidak menyukai sesuatu, tapi sebenarnya buruk untuk dirinya. Bisa saja itu terjadi. Misalnya ini, siapa sih yang suka pahit-pahit? Siapa yang suka pahit? Tapi kalau pahit itu obat, getirnya obat kita tahankan. Kita makan tuh obat, walaupun pahit dan getir. Gunanya untuk apa? Kita berharap semoga Allah menyembuhkan penyakit kita melalui perantara obat tersebut. Bisa saja. Sirup manis, Masya Allah, diminum, apalagi campur es, Masya Allah. Di saat panas yang terik, Masya Allah. Tapi bisa saja setelah kita minum, datang flu, terus batuk, suara serak, demam. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau menyukai sesuatu tapi tak baik untukmu. Dan bisa saja engkau tidak menyukai sesuatu tapi itu baik dirimu. Seorang laki-laki misalnya, dia mendapatkan pendamping seorang wanita yang cantik, Masya Allah. Cantik luar biasa. Pokoknya semua orang mengatakan istri Anda itu cantik, enak dipandang, rupawan. Tetapi ternyata ikhwah, banyak cobaannya. Akhirnya banyak orang yang menggoda istrinya. Iya kalau bertahan istrinya, kalau enggak. Contohnya ikhwah, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad utiya syatrul jamal. Diberikan, Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan, setengah kecantikan itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setengahnya lagi ya dibagi-bagi dengan kita ini. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Baik, kita lihat. Apa penyebab Nabi Yusuf mendapat cobaan? Ketampanannya. Semua lelaki ingin menjadi seorang yang tampan. Semua perempuan ingin menjadi seorang yang rupawan, menarik perhatian, semua. Tapi belum tentu itu baik untuk Anda. Istri Anda yang mungkin pas-pasan ya dinilai 5,5 atau 5,7 misalnya. Ya. Kalau orang lihat ya nggak betah lah gitu kira-kira kalau melihatnya.
Tapi bisa saja di balik itu dia Masya Allah solehahnya luar biasa, taat dengan suaminya, bisa merawat rumah tangga, anak-anak teratur. Masya Allah, bisa memanajemen rumah tangga. Kita pergi, rumah sudah teratur. Kita pulang, rumah sudah rapi. Ketimbang seorang wanita yang cantik jelita, hanya pandai berhias, rumah berantakan. Itu diantaranya ikhwafiddin. Ya tapi kalau kita dapat istri yang cantik, yang soleha, orang kaya, keturunan yang bagus, oh Masya Allah lah itu. Tapi kan jarang dapatnya itu. Demikian juga sebaliknya seorang yang tampan dan lain-lainnya. Jadi bisa saja kita menyukai sesuatu, tapi sebenarnya Allah tahu. Allah nggak diberikan kepada kita. Anda seorang yang miskin, orang fakir. Mungkin di fakir itu ada hikmahnya. Allah tahu. Mungkin saja Allah tahu ini, anak ini, orang ini kalau diberi kekayaan, nanti jadi orang yang gak gena-gena nanti. Gak bisa terkontrol. Kenapa? Dia punya kekayaan. Anda yang punya kekayaan, ya, batasilah diri Anda. Jangan sampai menzolimi orang lain. Karena orang yang punya harta melimpah, harta banyak, lebih mudah melakukan kemaksiatan ketimbang seorang yang miskin. Asa an tuhibbu takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau menyukai sesuatu tapi itu tak baik untukmu. Wa asa an takrahu syai' wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau menyukai sesuatu tapi itu tak baik untukmu. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ajaba amrul mu'min, sungguh sangat mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya semuanya baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin ilal mu'minin. Itu semua tidak ada kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Kenapa rupanya? Bagaimana seorang mukmin rupanya? In asobathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kelapangan ekonomi, tidak membuat dia menjadi lupa daratan dan lautan. Dia tahu dari mana asal usulnya, dia tidak menjadi bagaikan orang yang lupa kacang akan kulitnya. Tidak. Dia tetap menjadi orang tawadu, subhanallah. Syakar, bersyukur dia kepada Allah karena dia tahu bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah. Wa in asabathu darra, kalau dia mendapat kesulitan, dia mendapat sebuah cobaan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik untuknya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa sebenarnya hikmah di balik sebuah musibah? Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya dunia ini fana. Sangat sementara. Bukan sementara, sangat sementara jika dibandingkan dengan kampung akhirat yang akan menunggu kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, mengungkapkan tentang dunia itu bagaimana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata beliau? Ma ana fid dunya illa karakibin. Aku itu dengan dunia ini itu hanyalah bagaikan seorang musafir istadalla tahta syajarah yang sedang berteduh di sebuah pohon. Summa raha wa tarak. Habis itu setelah dia selesai istirahat, dia tinggalkan dan dia pun kembali beranjak pergi. Bukan dia menetap di bawah pohon tersebut. Itulah dunia. Kita sekarang sedang istirahat bagaikan kita sekarang di dunia itu bagaikan sedang istirahat di bawah pohon. Sebentar lagi ikhwah, kita akan tinggalkan dunia. Mungkin ini, sebentar lagi. Ada yang akan meninggalkan dunia, mungkin semenit lagi. Ada yang akan meninggalkan dunia ini 1 jam lagi. Atau mungkin ada yang nanti sore nanti. Atau mungkin besok. Atau 2 hari lagi. Intinya kita tetap akan meninggalkan dunia. Jadi jangan songong jadi orang. Ya. Jangan anggap bahwa dunia ini akan kekal. Sehebat-hebatnya Anda akan tetap tinggal di dalam tanah berkalang tanah. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Tidak ada yang pantas untuk kita songongkan, ikhwah fillah. Tidak ada. Kita itu berasal dari tanah.
Ciptakan Allah dari tanah dan akan dikembalikan Allah ke tanah. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari setiap cobaan yang menimpa diri kita, yaitu seorang muslim, seorang mukmin yang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu dari isyarat bahwasanya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda, para pemirsa yang merasa kehidupannya sangat sempit, ekonominya sulit, ketahuilah Anda sedang diuji oleh Allah dan itu salah satu tanda sayangnya Allah kepada Anda. Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang dikarantina oleh tim COVID-19, jangan berprasangka bahwasanya Allah sudah benci dengan saya, Allah sudah menghinakan saya. Wallahi, ikhwah, nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi alayya. Aku itu, kata Allah, sesuai dengan apa prasangkaan hambaku kepada diriku. In zanna khairan fa khairan. Kalau dia berprasangka baik, maka baiklah yang terjadi. Wa in dhanna syarran fa syarr. Kalau dia berprasangka buruk terhadapku, ya buruk yang terjadi. Jadi mereka, kawan-kawan kita, baik yang sedang terpapar virus COVID-19 ataupun para tim medis, dokter dan para medis yang sedang berhadapan, yang sempat menjadi seorang yang paranoid dengan virus ini, ikhwafiddin, jangan menggerutu. Ya. Itu merupakan sebuah cobaan, tantangan bagi Anda, challenge bagi Anda. Dan itu merupakan tanda Allah itu sayang pada Anda. Apa datanya, Ustadz? Apa dalilnya kalau sedang tertimpa musibah, cobaan, itu tandanya Allah sayang pada kita? Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamil jazaa ma 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan seberapa besar cobaan itu menimpa seseorang. Wa innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya apabila Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalah. Allah akan uji dia. Allah akan coba dia. Ingat, saya ulangi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mencoba, menguji, memberikan ujian kepada orang ini. Kemudian, faman radhiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan cobaan Allah ini, dia rela menerimanya dan dia ikhlas menerimanya, dia hadapi dengan kesabaran, falahu ridha, maka orang ini berhak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman sakht falahu sukht. Tapi kalau dia jengkel dengan ketetapan Allah tersebut, ya Allah, kenapa kau harus saya yang terkena cobaan ini? Kenapa enggak orang-orang yang lain? Ya Allah, saya itu sholat 5 waktu, tapi saya sakit, terkena virus. Kenapa tetangga saya, dia enggak pernah sholat, enggak pernah tahu dengan tetangga, hidup asal-asalan, tapi dia tidak terkena virus. Ya Allah, kenapa saya? Jangan, ikhwafiddin. Enggak boleh jengkel seperti itu. Ya. Faman sakhat, barang siapa yang jengkel, marah dengan ketetapan Allah itu, falahu sukh, maka untuknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita katakan, ikhwah, berbahagialah bagi orang-orang yang sedang mendapatkan sebuah ujian. Karena yang namanya ujian, jika berhasil kita lewati, berarti kita akan naik tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man asyaddan nas bala'an?"
Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dahsyat cobaannya? Siapa manusia yang paling dahsyat cobaannya? Rasulullah SAW jawab, inna asyaddan nas balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat, berat cobaannya, para nabi. Bayangkan ikhwah, para pemirsa, nabi itu utusan Allah. Kelompok manusia yang paling dekat dengan Allah. Sampai mereka diangkat menjadi utusan Allah. Ingat, utusan Rabbul Alamin. Diistimewakan dia. Tapi ternyata orang-orang yang istimewa ini malah mendapatkan cobaan yang lebih ketimbang yang lain. Insya Allah ya. Jadi jangan dikira kalau kita sudah menjadi orang yang soleh, baik, taat kepada Allah, lantas nggak ada cobaan, aman-aman aja hidup ini lurus bagaikan jalan tol. Nggak. Anda akan mendapatkan cobaan. Sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikhwah, masalah demam saja beda demamnya Rasulullah dengan demamnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana ikhwah sa'ala Sa'ad bin Abi Waqqas Rasulullah ayun nasi asyadda balaan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dahsyat, yang paling berat cobaannya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang selebihnya, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Artinya para nabi dan Rasul, kemudian orang-orang soleh, wali-wali Allah, terus begitu. Jadi semakin soleh seseorang, semakin berat cobaannya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubtala rajul ala hasbi dinih. Seorang itu mendapat cobaan sesuai dengan kesolidan agamanya. In kana dinuhu salban. Apabila agamanya mantap, kokoh, oke, solid, maka ishtadda bala'uhu. Maka dahsyat, berat cobaannya. Wa in kana dinuhu fi dinihi riqqatan. Kalau ternyata agamanya itu ringkih, lapuk, ringkih, maka ubutuliya ala hasbi dinih, maka dia dicoba sesuai dengan agamanya. Wa ma yabrahul bala bila abdi hatta yatrukahu yamshi ala ardi ma alaihi khati'ah. Dan sebuah cobaan akan terus menerpa seorang hamba hingga nanti dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada dosa sedikit pun. Artinya mereka yang tertimpa musibah, mereka yang ditimpa satu ujian dan cobaan, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dakhala Abdullah bin Mas'ud ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumah Rasulullah untuk menjenguk beliau. Wa huwa yu'aq. Beliau itu sedang demam. Faqala ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah. Jadi setelah Abdullah bin Mas'ud ini biasanya kalau kita kan pegang kening begitu ngecek ya, bahasa kita ngecek gimana panas badan Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, ini panas badan Anda, demam Anda ini terlalu tinggi ya Rasulullah. Ya, terlalu tinggi. Kalau kita kan kalau demam langsung pakai minum paracetamol dan seterusnya. Dan demam Rasulullah itu beda. Ya Rasulullah, ini demam Anda itu terlalu tinggi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, betul ya Abdullah. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya demamku itu sama seperti demam dua orang kalian. Ya. Jadi kalau ada seorang demamnya sudah berapa ya, kalau
demam 90 ya. Oke lah, kita anggap aja kalau 90 itu udah demam. Misalnya ini, ya. Maka demamnya Rasulullah 180 derajat Celcius. Bayangkan. Mati kita kalau kita punya demam seperti ini. Gak sanggup. Gak sanggup. Kalau demam yang menimpa Rasulullah ditimpakan kepada kita, mati kita. Gak sanggup, ikhwah. Oleh karena itu, itulah bedanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau Anda sedang diuji oleh Allah, itu tandanya Allah sedang cinta sayang dengan Anda. Bukan Allah sedang benci dengan Anda. Termasuk juga masalah ekonomi. Kalau sekarang Anda merasa, para pemirsa merasa ekonomi sedang sulit, berarti Anda sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang merasa bahwasanya mulia dan tidak mulia itu tergantung dengan ekonominya. Kalau dia kaya raya berarti mulialah dia di sisi Allah. Allah sedang memuliakan dia. Kalau dia sedang fakir, sedang miskin, berarti Allah sedang menghinakan dia. Kala, enggak, ikhwafiddin, enggak. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun apabila seorang manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dia akan katakan, sungguh Tuhanku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun kalau Allah sempitkan rezekinya, dia katakan sungguh Allah sedang menghinakanku. Enggak, ikhwatiddin. Allah katakan kalla, enggak. Seandainya orang kaya itu merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah, Qarun adalah orang yang paling mulia. Seandainya orang yang paling tinggi jabatannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, sungguh Haman, pejabat tangan kanannya Fir'aun, itu lebih mulia. Tapi ternyata tidak, Allah matikan dia di sungai Nil. Kalau seandainya seorang raja itu merupakan tanda kemuliaan yang Allah berikan, sungguh Fir'aun, raja yang luar biasa. Saking sombongnya dia katakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena dia perintahkan rakyatnya untuk menyembah dia. Kalau raja adalah merupakan tanda bahwasanya Allah sedang memuliakan dia, berarti Fir'aun orang yang mulia. Padahal tidak, Allah azab dia, Allah tenggelamkan dia. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, kaya dan fakir itu bukan tanda Allah sedang mencintai kita. Tapi ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada kita, itulah tanda Allah sedang mencintai kita. Berikutnya ikhwatiddin, seorang yang sedang mengalami musibah, sedang tertimpa cobaan dan ujian, berarti Allah sedang membukakan untuk dia jalan menuju surga. Allah sedang menyediakan, membukakan untuk dia jalan menuju surga. Ikhwat fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Dari Jabir, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi min sayyiatihi kama tahuttus sajaratu waraqaha. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang sedang tertimpa musibah, apakah itu berupa sakit dan lain-lainnya, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan gugurkan dosa-dosanya bagaikan tanaman pepohonan yang menggugurkan daunnya. Coba perhatikan,
Kita lihat musim gugur. Ya, musim gugur. Bagaimana pepohonan tersebut menggugurkan dedaunannya. Begitu berserak. Terkadang sampai tidak ada lagi dedaunan di batangnya. Begitulah Allah menggugurkan dosa-dosa seorang yang sedang tertimpa musibah. Yang sedang mengalami ujiannya. Tapi ingat ini. Syaratnya dia ikhlas menerima cobaan tersebut. Bukan jengkel, bukan marah-marah. Cari-cari siapa yang salah. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia, ini gara-gara mereka. Enggak. Menerima dengan rela, dengan ridho. Yang orang yang seperti ini, hari-hari yang dia habiskan dalam keadaan sakit atau musibah yang sedang menimpa dia, maka hari-hari itu Allah akan gugurkan semua kesalahan-kesalahan dia. Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahan dia. Dan ingat ikhwatiddin, mereka yang dihapus kesalahan-kesalahannya, dialah orang yang layak menuju surga. Kalau seorang yang masih ada kesalahan, kemudian belum diampuni oleh Allah, dia nggak bisa masuk surga, ikhwah. Nggak bisa. Dia harus dicuci dulu dalam neraka, diguling dulu, dibakar dulu dalam neraka. Sudah habis kesalahan dia, dosanya, baru masuk ke surga. Tapi orang-orang yang sudah Allah bersihkan dosanya, Allah ampuni dosanya, maka dia langsung masuk ke dalam surganya Allah, Jannatun Naim. Dzalikal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang terbesar dalam hidup manusia. Bukan jadi presiden kesuksesan yang terbesar. Bukan menjadi orang kaya, melingkar, melilit. Bukan menjadi tajir. Bukan itu kesuksesan. Dia punya sekian banyak mall. Bukan, ikhwatiddin. Yang terbesar dan tidak ada kesuksesan yang lebih besar dari itu adalah di saat kita menginjakkan kaki kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan fauzul azim, kesuksesan yang terbesar. Tidak ada yang lebih daripada itu. Saking sukses besarnya ini suksesnya ikhwah. Apabila kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang paling menderita semasa di dunia, paling menderita dari seluruh anak-anak Adam, dialah yang paling menderita. Tapi dia termasuk penduduk surga. Datangkan orang seperti ini, dicelupkan dia sebentar ke dalam surga, kemudian dibawa lagi, diangkat. Sebentar aja dia masuk surga. Ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu masih merasakan kesusahan? Apa jawabnya? Ingat, apa jawabannya? La wallahi, demi Allah tidak. Hilang semua kesusahan, kesedihan yang dia derita selama ini. Hilang. Sebentar loh masuk surga. Bukan, dicelup itu kan sebentar. Masuk, keluar lagi. Hilang semua kegundahan, kesusahan, kesedihan dengan surga. Bergembiralah wahai kaum muslimin yang sedang ditimpa cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah. Allah sedang mengistimewakan Anda dibandingkan yang lainnya. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Hikmah berikutnya, orang yang sakit sehingga dia nggak bisa sholat ke masjid, atau dia sedang social distance misalnya 14 hari, yang tadinya hari-hari dia ke masjid, kali ini dia tidak ke masjid, padahal dia kepingin datang ke masjid. Tapi dia takut, apalagi kalau pemerintah sudah tegas mengatakan, misalnya di beberapa daerah tegas mengatakan tidak boleh keluar rumah misalnya. Kepingin hatinya keluar, ingin ke masjid, tapi ternyata ya itulah dia khawatirkan. Ikhwah, yang seperti ini walaupun dia sholat di rumahnya, pahalanya sama seperti dia sholat di masjid. Insya Allah kan. Karena uzur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit, aw safara, atau dia musafir, sedang berada di dalam perjalanan, kataballahu ta'ala lahul ajr misla ma kana ya'malu sahihan muqiman
maka Allah akan tuliskan untuk dia pahala seperti pahala dia di saat mukim, di saat sehat. Artinya, ketika dia sehat, dia ke masjid. Ketika sehat, dia baca Quran. Ketika sehat, dia pergi pengajian. Ketika sehat, dia sering berinfak. Ketika dia sakit, dia tidak sanggup lagi pergi ke masjid. Tidak sanggup lagi untuk pergi kajian. Sudah sulit untuk membaca Al-Quran lama. Sudah sulit untuk berinfak. Kenapa? Karena uangnya sudah mulai habis untuk pengobatannya. Ikhwah, kalau memang seperti itu dia di saat sehat, ketika dia sakit Allah tuliskan dia pahala seperti dia sehat. Ya ini untuk orang yang tadinya sehat baik, kemudian ketika dia sakit dia tidak sanggup melakukannya. Tapi ketika dia sakit, di saat sehat tak pernah ke masjid. Jangankan ke masjid, sholat pun enggak. Berinfak apalagi, bakhilnya luar biasa, kedekutnya luar biasa. Silaturahmi apalagi. Orang seperti ini ketika dia sakit tidak bisa ke masjid, dia kepingin ke masjid, tidak akan dapat pahala yang sama. Ini khusus untuk orang yang ketika sehat dia taat, maka ketika dia sakit dia tidak sanggup melakukan ketaatan ini, maka pahalanya sama seperti dia melakukannya. Demikian ikhwatiddin. Seorang yang sholatnya duduk misalnya, dia nggak sanggup berdiri. Rasulullah mengatakan boleh. Shalli qa'iman, salatlah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak sanggup ya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambi, kalau nggak sanggup ya silahkan salat sambil berbaring. Ya. Dia seharusnya berdiri, tapi karena dia sakit, tidak sanggup dia sholat berdiri. Akhirnya dia duduk. Pahala dia sholat duduk sama seperti pahala dia ketika sholat berdiri. Ketika dia sholatnya sehat, dia selalu kalau sholat malam. Ketika dia sakit tidak sholat malam, maka pahalanya sama, ditulis seperti dia sedang juga melakukan sholat malam. Ketika dia sehat, dia sholat qobliyah, ba'diyah, sunnah-sunnah dia lakukan. Ketika dia sakit nggak sanggup, maka Allah tuliskan dia melaksanakan itu semua. Sunnah-sunnah itu Allah tuliskan pahalanya untuk dia, walaupun dia nggak melakukannya. Karena dia tidak melakukannya dikarenakan uzur, yaitu dikarenakan dia sakit. Tetapi kalau dia sehat tak pernah ke masjid, ya nggak akan ada tulisan ke masjid. Ketika dia sehat, dia tak pernah bersedekah, ya nggak akan ditulis. Nggak akan ditulis Allah dia pahala bersedekah ketika dia sakit. Kemudian ikhwafiddin, ketahuilah bahwasanya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan datang kemudahan. Badai pasti berlalu. Tidak ada satu tempat pun yang setiap hari badai seumur hidup, tidak ada. Badai muncul, terkadang ada, terkadang enggak, terkadang dahsyat, terkadang badai tak begitu dahsyat. Namun apapun ceritanya dia pasti berlalu. Kesulitan pasti berlalu, akan muncul, akan tiba saatnya kemudahan demi kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan muncul kemudahan. Teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada Anda di saat Anda sedang tertimpa ujian. Ustadz, saya sudah 15 tahun, sakit saya tidak kunjung sembuh. Bahkan dokter memvonis sebentar lagi saya meninggal. Kapan lagi saya bisa bahagia, Ustadz? Tapi Ustadz katakan di balik ujian akan ada kemudahan. Dengan artian di balik kesakitan akan muncul hari-hari kesembuhan. Ini saya sudah divonis dokter meninggal, Ustadz. Ikhwah, yang namanya kebahagiaan itu tidak harus di dunia. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut,
Sembuh kita akan bahagia. Tak sembuh kita meninggal, maka surga menanti kita. Tuh. Anda mau sembuh di dunia, belum tentu masuk surga, atau mau surga? Ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW. Dia sakitnya sakit ayan. Dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, doalah kepada Allah agar saya sembuh. Apa kata Rasulullah? Gini aja deh, kamu pilih mau mana? Pilih mana? Kamu pilih saya doakan sembuh, atau saya nggak doakan, tapi saya nggak doakan kamu sembuh, tapi saya doakan kamu masuk surga. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Ternyata sahabiah ini memilih, ya kalau begitu pilihannya mendingan nggak apa-apa sakit lah, asalkan meninggal masuk surga. Demikian pilihan kedua, saya kira semua kita pilihnya pilihan kedua. Nggak apa-apalah kita sabar-sabar semasa di dunia, tetapi nanti jelas masuk surganya. Ya, jelas masuk surganya. Demikian ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, apa hikmahnya orang sakit? Apa hikmahnya kita mendapatkan ujian? Hikmahnya agar kita jadi orang bersyukur. Kita mengetahui berapa besar nikmat yang Allah berikan. Kapan manusia itu bisa merasakan betapa besarnya, berharganya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kapan? Di saat nikmat tersebut hilang dari dirinya. Seorang anak yang masih punya kedua orang tuanya sehat walafiat, dia belum merasakan bagaimana nikmatnya punya orang tua. Kalau dia susah, dia datang ke orang tuanya. Kemudian dia durhaka ke orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya sudah meninggal, baru dia rasakan. Kapan seorang yang sehat itu merasakan nikmatnya sehat? Setelah dia sakit. Setelah dia sakit. Mereka yang sehat matanya, dia belum merasakan tuh nikmat sehat mata. Setelah matanya sakit, baru dia rasa, Masya Allah, ternyata mata sehat itu enak, berharga. Bahkan nikmat sehat itu ikhwah merupakan nikmat yang lebih dibandingkan yang lain. Lebih dibandingkan harta. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang yang sedang sakit. Yang satu sakitnya sakit sopak, yang putih-putih itu, kulitnya putih-putih. Ya. Yang satu sakitnya botak, rambutnya nggak tumbuh, botak licin. Yang satu lagi sakitnya apa? Buta. Ketika dia bertemu dengan seseorang yang dimana dia diberikan permintaan, satu permintaan, biar dikabulkan. Ingat, apa permintaan pertama? Ya. Apa permintaan pertama? Apakah dia minta, nggak apa-apalah aku ini sakit sopak tapi hartaku banyak? Enggak. Nggak apa-apalah kepalaku gundul asalkan hartaku banyak? Enggak. Nggak apa-apa mataku buta asalkan hartaku banyak? Enggak. Apakah harta yang mereka minta yang pertama? Apakah harta yang mereka tuntut yang pertama? Enggak. Kesehatan. Yang pertama yang sakit kulit, yang dia minta yang pertama yaitu sehat. Agar kulitnya bagus, mulus. Baru kemudian ditanya lagi, harta yang kamu inginkan yang mana? Dia minta sapi. Yang kedua orang yang botak. Apakah yang pertama dia minta unta? Enggak. Dia minta agar rambutnya lebat, bagus sehingga tumbuh rambut. Setelah ditumbuhkan rambutnya, apa yang dia minta? Dia minta unta. Yang ketiga yang buta. Yang dia minta yang pertama apa? Supaya Allah mengembalikan penglihatannya. Kemudian baru dia minta kambing. Demikian ikhwatiddin. Dengan adanya sakit, kita bisa mengukur betapa berharganya yang namanya sehat. Kita bisa mengetahui betapa berharganya sehat. Orang-orang yang sehat terkadang begadang pada malam hari, nggak tidur. Pulang kerja jam 5, pergi ke warung, main catur. Kadang-kadang pulang jam 3 misalnya.
Padahal nanti jam 8 dia kembali untuk bekerja. Terkadang anak-anak muda pulang kerja jam 6, malam masih main futsal lagi. Kapan istirahat dia? Sampai jam 12. Tidurnya hanya sedikit. Karena untuk untuk melampiaskan hobi, dia belum tahu. Setelah dia sakit, drop dia, tepar dia. Gimana? Semua orang akan merasa kasihan. Atau semua orang mengatakan, tuh kenapa kamu tidak gunakan waktu istirahat kamu? Barulah dia merasakan betapa berharganya sehat. Tak bisa lagi main futsal. Coba dia gunakan itu pada waktu yang memang pantas untuk dilakukan. Jadi ikhwafiddin, mengapa Allah timpakan kita musibah, ujian? Supaya kita mengetahui betapa besar dan berharganya nikmat yang Allah berikan itu, ikhwah. Orang yang punya anak banyak, 10 anaknya, kecil-kecil lagi, kira-kira dia rasakan gak nikmat Allah, anak itu? Enggak. Kalau mau tahu betapa berharganya anak, tanya kepada orang yang sudah berumah tangga 10 tahun. Atau mungkin nggak usah 10 tahun lah, 5 tahun saja dia belum punya anak. Tanyakan, apa keinginan dia yang pertama? Apakah mobil mewah? Apakah rumah mewah? Enggak, anak. Padahal yang punya anak banyak, sudah halah bang, hamil lagi bang. Hamil lagi bang, nggak sengaja. Itu dia. Ya. Di sisi lain yang nggak punya anak, kepingin punya anak. Yang punya banyak anak, merasa risih dengan banyak anak. Oleh karena itu ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, mari. Tidak ada satupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ada hikmahnya. Sakit yang kita derita itu pasti ada obatnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu syifa. Allah tidak turunkan sakit penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya ada penyembuhnya. Jadi setiap sakit yang Allah turunkan, penyakit yang Allah turunkan itu dibarengkan turunnya dengan penyembuhnya, obatnya. Hanya mungkin ada yang sudah nemu, ada yang nggak nemu. Nah, itu aja. Ya itulah tugas para ahli medis. Demikianlah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dan terakhir ikhwah, jangan sampai tergelincir oleh bisikan-bisikan setan. Sebagaimana yang lalu telah kita bahas. Misalnya dia terpapar COVID lah, misalnya sampai dia di karantina di rumah sakit. Seandainya saya kemarin tidak pergi ke pasar misalnya. Udahlah, hilangkan semua seandainya itu merupakan qadarullah masya fa'ala. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan kemarin. Apabila seseorang itu tertimpa musibah, asabahu syai' fala yaqulu lau fa'altu kada wa kada. Jangan dia katakan seandainya aku kerjakan ini, seandainya aku lakukan ini. Walakin qul, tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'ala. Demikianlah ikhwafiddin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Dan ketahuilah sekali lagi bahwasanya semua apa yang ada di muka bumi ini, baik dan buruk, itu pasti ada hikmah di balik itu. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan. Sekali lagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan layangkan pesan singkat Anda di 0895 6113 27778. Silahkan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat kita 0895 6113 27778. Ingat, melalui WhatsApp ya, bukan melalui SMS. Ya, biar kita tunggu selama 5 menit. Semoga ada yang bertanya. Sekali lagi silahkan.
Kirimkan pertanyaan Anda di 0895 6113 2777 8. Tapi sepertinya nggak ada yang bertanya, sudah jelas sekali ya bagi pemirsa sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk melewati musibah ini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.